Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Sheila Desi Arianti dengan NIM 0542418999 dari program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan program perencanaan komunikasi yang berjudul Rencana Aksi Komunikasi Partisipatif untuk Konservasi Mangrove di Tapak Tugerejo, Semarang oleh Yayasan Bintari. Presentasi ini membahas bagaimana komunikasi partisipatif dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang dapat kita ketahui, Tapak Tugerejo merupakan kawasan pesisir yang menghadapi berbagai masalah lingkungan, terutama abrasi pantai yang menyebabkan kekurangannya daratan dan rusaknya ekosistem mangrove tentunya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut yang tentunya itu nelayan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Yayasan Bintari sejak tahun 2008 bekerja sama dengan Friends of the Earth Japan, melakukan berbagai program rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat. Yang menariknya dari program ini itu adalah pendekatan yang digunakan tidak hanya berupa penanaman mangrove, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat. Seperti setiap tahap kegiatan sehingga berkelanjutannya program dapat terjaga itu dengan melibatkan masyarakat. Yang ketiga, yaitu kita mengidentifikasi masalah dan potensi lokal. Nah, pada slide ini dapat dilihat beberapa permasalahan utama yang kita hadapi. Pertama, abrasi pantai yang terus berlangsung dan menyebabkan kerusakan wilayah pesisir. Kedua, berkurangnya tutupan mangrove yang sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami pantai. Yang ketiga, kesadaran masyarakat mengenai konservasi lingkungan yang masih belum merata. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu sumber penghasilan masyarakat setempat itu tadi. Namun demikian, kawasan ini juga memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan, seperti adanya dukungan dari yayasan dan mitra, ketersediaan lahan rehabilitasi, antusias dari masyarakat pun, serta peluang pengembangan edukasi dan ekowisata berbasis mangrove. Nah, untuk dari dalam program ini dapat beberapa kelompok sasaran utama atau khalayak sasaran. Yang pertama adalah kelompok pemuda perenjak yang berpotensi menjadi relawan dan penggerak kegiatan konservasi. Yang kedua adalah kelompok nelayan dan petani tambak yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan pesisir itu. Yang ketiga adalah kelompok putri tirang yang terdiri dari ibu rumah tangga dan dapat diberdayakan melalui kegiatan ekonomi berbasis hasil laut maupun produk mangrove. Dan yang terakhir adalah masyarakat Dukuh Tapak secara umum sebagai sasaran utama pendekatan komunikasi partisipatif. Nah, dari keseluruhan tersebut, tujuan program ini untuk apa sih sebenarnya? Yang pertama, tujuan umumnya dari program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove melalui pendekatan komunikasi partisipatif tentunya. Sedangkan tujuan khususnya antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi mangrove tersebut dan mengurangi dampak abrasi, lalu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi, mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan serta memperkuat kemitraan antara masyarakat dan lembaga pendamping. Oke. Dan untuk di strategi komunikasi tersebut, dibacakan atau terlampir untuk mencapai tujuan tersebut itu digunakan strategi komunikasi partisipatif dengan pendekatan complainants gaining. Strategi ini bertujuan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai cara. Nah, dari cara-cara tersebut ada di 3 cara. Yang pertama, menunjukkan manfaat nyata dari program, misalnya berkurangnya abrasi dan munculnya peluang ekowisata. Yang kedua, membangun hubungan yang baik melalui pertemuan informal, diskusi kelompok atau pendampingan rutin. Dan yang terakhir, memberikan dukungan teknis terlebih dahulu seperti pembangunan alat penahanan ombak atau APO, pelatihan, serta bantuan peralatan sehingga masyarakat itu bisa merasakan manfaatnya langsung sebelum diminta berpartisipasi lebih jauh. Oke, di sini ada rencana aksi. Rencana aksi ini adalah program di mana kita bagi jadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah persiapan yang meliputi sosialisasi program, koordinasi dengan masyarakat, dan pembentukan kelompok kerja. Tahap keduanya adalah pelaksanaan yang berisi kegiatan pembibitan tanaman, pemeliharaan mangrove, pembangunan APO, serta berbagai pelatihan lain-lain. Tahap ketiga adalah pengembangan yang difokuskan pada berkelanjutan program melalui pengembangan pusat, seperti edukasi mangrove dan penguatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk kegiatan utamanya itu, pada tahap kegiatan utama ini, ada 5 utama kegiatan, yaitu yang pertama ada pembibitan. Adalah pembibitan mangrove melalui propugal, penyemaian, dan perawatan bibit. Yang kedua adalah penanaman dan pemeliharaan mangrove yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Dan yang ketiga adalah pembangunan APO sepanjang 100 meter yang ketiga adalah pembangunan APO sepanjang 100 meter untuk mengurangi dampak gelombang laut dan membantu proses sedimentasi. Yang keempat adalah pembangunan mangrove education center sebagai pusat edukasi dan pelatihan. Dan yang kelima adalah pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan hasil laut, pengembangan usaha mikro, serta pemasaran produk. Oke. Adapun Nah, agar program berjalan efektif, perlunya digunakan berbagai media komunikasi seperti brosur, poster, presentasi diskusi kelompok, atau sosialisasi langsung. Dokumentasi kegiatan diperlukan untuk bisa share lebih jauh di media sosial. Lanjut, untuk di bagian pemilihan media dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman masyarakat, terutama penggunaan bahasa lokal dan visual yang sederhana. Sementara itu, monitoring dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan, laporan kegiatan, dan pendampingan kelompok. Sedangkan evaluasi dilakukan melalui focus group discussion atau FGD, dan juga wawancara, serta pengumpulan masukan dari masyarakat sebagai dasar perbaikan program secara berkelanjutan. Nah, dari kesimpulan keseluruhan, keberhasilan konservasi mangrove ini tidak hanya ditentukan oleh kegiatan fisik saja, teman-teman, serta penanaman mangrove tetap juga ditentukan oleh keberhasilan komunikasi dalam membangun partisipasi masyarakat. Melalui komunikasi partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat saja, tetapi juga menjadi pelaku utama yang memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan program atau keberlanjutan program. Nah, oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian atau teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak lancar atau kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.